Kita sering dengar ya cerita-cerita tentang nabi-nabi. Ada nabi yang membunuh anak kecil, ada nabi yang bisa masuk ke dalam api dan lain sebagainya itu. Itu dongeng apa sejarah sih? Waduh. Jadinya kalau aku menyimpulkan itu dongeng. Aku menyimpulkan itu dongeng. Makanya kalau ada orang hari ini mengatakan bahwa cerita dalam Al-Quran itu dongeng, mereka sedang jahiliyah terlambat namanya. Dia telat jadi orang jahiliyahnya terlambat. Harusnya jadi jahiliyah pada masa itu dia. Karena pada masa dahulu sama ucapannya, Pak. Orang-orang yang dikategorikan munafiknya itu tingkat tinggi itu, kata mereka, Allah berkata di dalam Al-Quran tentang cerita-cerita di dalam Al-Quran. Cerita-cerita di dalam Al-Quran ini, kata mereka dongeng belaka. Itu disebutkan di dalam Al-Quran, asatirul awwalin. Asatirul awwalina, artinya dongeng-dongeng belaka. Sehingga mereka katakan cerita-cerita di dalam Al-Quran itu adalah dongeng. Itu orang-orang munafik namanya. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di subuh hari ini Allah meridhai setiap langkah kita. Allah jadikan kita orang-orang yang selalu bersyukur akan segala nikmatnya. Allah jadikan kita orang-orang yang saleh dan salihah. Allah anugerahkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah juga menganugerahkan anak-anak yang selalu taat dan berjuang di jalan Allah. Mudah-mudahan kita semua istiqamah dalam ketaatan dan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dan kita bermunajat untuk kedua orang tua kita, baik yang telah mendahului kita, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya. Kemudian Allah terima amal ibadahnya, Allah kumpulkan bersama orang-orang yang saleh. Dan untuk orang tua kita yang masih hidup, Allah sehatkan, Allah kuatkan, Allah berkahi, Allah rahmati. Dan begitu juga Allah istiqamahkan mereka dalam ketaatan kepada Allah, dan Allah luaskan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di subuh hari ini kita mendoakan guru kita Ustadz Wandi Bustami yang seharusnya mengisi di subuh hari ini. Kita doakan semoga Allah menjaga beliau, Allah sehatkan, Allah kuatkan, Allah berkahi. Dan insya Allah Allah selalu kuatkan mereka dalam ladang dakwah mereka. Mudah-mudahan ilmu mereka bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, karena ini adalah perjumpaan pertama kita, mudah-mudahan di dalam perkenalan ini
ada baiknya, ada yang bisa kita ambil, ada yang juga bisa kita jadikan panutan dan panduan dalam kehidupan. Di subuh hari ini kita akan coba mengangkat satu ayat di dalam Al-Quran yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran di dalam surat An-Nisa ayat 150 sampai 151. Kata Allah di dalam Al-Quran, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'di wa nakfur bi ba'di wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan. Allah berkata di dalam surat An-Nisa, kata Allah, ada sekelompok orang yang disebut dengan kafir, yakfuruna billahi wa rusuli. Mereka mengingkari atau kufur dengan Allah, dan mereka juga kufur dengan Rasulullah. Artinya tidak beriman dengan Allah dan tak beriman dengan Rasulullah. Kalau tak beriman dengan Allah dan tak beriman dengan Rasulullah, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia adalah orang yang kafir mutlak. Maka disebutkan Allah ada ayat selanjutnya, ulaika humul kafiruna haqqa. Benar-benar orang kafir tuh, kata dia. Tapi dalam riwayat, dalam pembahasan yang lain, dalam makna yang lain, itu disebutkan sebagai orang-orang yang nifaqul akbar. Dia kemunafikan itu ada dua jenis. Jenis kemunafikan yang pertama namanya nifaqul asghar, disebut dengan nifaqul amal. Yang kedua disebut dengan nifaqul akbar atau nifaqul i'tiqad. Jadi jenis nifaq itu adalah nama penyakit. Nama penyakitnya nifaq. Orang yang melakukan penyakit ini namanya munafik. Terbagi dua. Satu sifatnya kecil, munafik kecil. Yang kedua munafik besar. Munafik kecil ini secara sifat saja, yang hari-hari suka dusta, suka berkhianat, suka dikasih amanah dia tidak menjalankan dengan baik, berkata dia tak jujur, berjanji dia ingkari. Tapi landasan tiga ini, dari tiga yang kecil ini, itu bisa berubah menjadi besar. Dalam istilah lain disebut dengan nifakul akbar. Penyakit nifak yang jadi besar. Apa maksudnya nifak besar tadi? Nifak besar itu izharul Islam wa ibtalul kufri. Dia tampakkan keislaman dia sembunyikan kekufuran dia. Nah, ini yang paling berat tuh yang nomor dua tadi. Tapi berawal daripada perbuatan yang sifat-sifat tadi, sampai kepada nifaqul i'tiqad, sampai dia nifak secara berkeyakinan. Maksudnya apa? Lisan dia Islam, hati dia kufur. Apa contohnya? Lisan dia Islam, hati dia kufur itu. Contohnya orang yang tidak suka dengan sunnah Nabi, orang yang tak suka dengan Al-Quran, orang yang benci dengan nilai-nilai agama Islam. Dia Islam dia, tapi dia tak suka. Misal begini, kata mereka tidak usah pakai jilbab. Jilbab itu tak wajib. Berarti itu dia sudah nifakul akbar namanya. Orang yang sudah munafik tapi tingkat tinggi. Sudah munafikul akbar namanya. Kenapa? Dia sudah melawan syariat Islam. Syariat Islam mengatakan jilbab itu wajib, mereka katakan jilbab itu tak wajib. Itu tandanya nifakul akbar. Ada contoh yang lain? Ada. Contoh yang lain itu begini. Orang-orang yang dikategorikan munafiknya itu tingkat tinggi itu, kata mereka, Allah berkata di dalam Al-Quran tentang cerita-cerita di dalam Al-Quran. Cerita-cerita di dalam Al-Quran ini, kata mereka dongeng belaka. Itu disebutkan di dalam Al-Quran, asatirul awwalin. Asatirul awwalina, artinya dongeng-dongeng belaka.
Sehingga mereka katakan cerita-cerita di dalam Al-Quran itu adalah dongeng. Itu orang-orang munafik namanya. Tapi orang-orang seperti ini tidak berada di luar Islam, dia berada di dalam Islam. Artinya orang Muslim. Makanya disebut dengan kufur. Perbuatan yang mereka buat itu berdampak pada kekufuran mereka kepada Allah dan Rasulnya. Makanya Allah sebut, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusuli, orang-orang yang kufur dengan Allah dan Rasulnya. Makanya ada dua. Satu, orang kafir benar-benar kafir yang memang bukan Islam. Yang kedua, orang-orang munafik yang melakukan perbuatan, tingkatan perbuatan dosanya itu sama dengan kufur atau sama dengan perbuatan orang kafir. Kita sebut mereka sebagai orang munafik yang Allah sebut di dalam Al-Quran. Bahkan turun surat khusus namanya Al-Munafiqun. Itu surat khusus namanya. Sampai di sini bisa paham Bapak Ibu ya? Nah, kalau zaman modern ini kita namakan orang-orang seperti itu liberal. Orang apa namanya? Liberal. Apa contohnya? Ada fatwa pengharaman selamat Natal. Mereka katakan tidak haram selamat Natal. Itu sama tuh. Sama-sama mereka sedang berada pada posisi kekufuran. Yang yakfuru billahi wa rusuli. Artinya apa? Ada orang-orang yang mencoba untuk menjadikan Tuhan itu dua, atau mengakui kebenaran agama-agama yang lain. Di dalam Islam tak boleh. Itu merusak akidah kita. Disitulah yang disebut dalam pembahasan kita di subuh hari ini, terjadinya atau asbab terjadinya penyimpangan akidah di kalangan umat muslim itu sendiri. Kalau di antara umat manusia, di manusia itu ada yang muslim, ada yang tidak. Sekarang kita bahas di tengah umat muslim itu sendiri. Ada penyebab-penyebab penyimpangan akidah. Salah satu penyebab penyimpangan akidah yang terjadi di tengah umat muslim hari ini, terlalu pinter. Terlalu pinter atau sebaliknya Pak Ustaz? Ini namanya bahasa kiasan, majas. Artinya apa? Terlalu pintar di situ, saking pintarnya jadi bodoh. Saking pintarnya jadi bodoh. Artinya apa? Salah satu penyebab penyimpangan akidah yang terjadi di kalangan umat muslim hari ini, kebodohan mereka terhadap pemahaman akidah yang sahih, akidah yang benar. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita rujuk dulu dari ayat yang tadi. Kemudian kata Allah di dalam Al-Quran, wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulih. Tadi dah jelas tuh, orang kafir dan orang munafik. Sekarang tidak. Munafiknya aja, kafir enggak. Beriman kepada Allah tapi tak beriman kepada Rasul. Atau sebaliknya, beriman kepada Rasul tak beriman kepada Allah. Maka ada kelompok-kelompok tertentu orang yang beriman kepada Allah tapi mereka tak beriman kepada Rasulullah. Ada apa tak ada? Ada atau tidak orang-orang yang beriman yang tidak beriman kepada Rasulullah? Ada, namanya ingkar sunnah. Orang yang tak percaya dengan Nabi itu ada. Apa kata mereka? Cerita-cerita Nabi di dalam Al-Quran itu dongeng. Berarti mereka tak beriman kepada Nabi. Misal, kalaulah Nabi Muhammad diberikan mukjizat. Apa mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang paling memukau dan tidak bersifat fisik. Apa mukjizat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak bersifat fisik tapi dia memukau. Ada yang tahu? Apa Pak? Apa Pak? Al-Quran itu fisik jelas, namanya mushaf. Ada yang lain? Apa? Isra wal Mi'raj. Itu memperjalankan dalam satu malam, kata mereka tak masuk akal. Maka mereka sebutlah cerita Isra wal Mi'raj itu cerita dongeng-dongeng belaka, gitu. Dan itu Allah sebutkan. Makanya kalau ada orang hari ini mengatakan bahwa cerita dalam Al-Quran itu dongeng, mereka sedang jahiliyah terlambat namanya. Dia telat jadi orang jahiliyahnya terlambat. Harusnya jadi jahiliyah pada masa itu dia. Karena pada masa dahulu sama ucapannya Pak.
Orang kafir, orang Yahudi, Nasrani dahulu ucapannya sama kepada Nabi. Itu bual-bual Muhammad aja. Nah, kalau bahasa awak begitulah. Itu cuma cerita-ceritanya Muhammad saja. Dongeng-dongeng belaka. Mereka tidak percaya dengan Isra wal Mi'raj itu. Ada tidak masa Nabi Muhammad SAW orang yang tak percaya dengan Isra wal Mi'raj? Ada nggak yang nggak percaya? Yang percaya cuma satu, sisanya semuanya nggak percaya. Siapa yang percaya? Cuma Abu Bakar. Yang lain nggak percaya tuh Isra wal Mi'raj. Maka kalau sekarang bermunculan orang-orang mencoba mendiskreditkan Al-Quran dengan pemahaman-pemahaman mereka, itu sebenarnya terlambat. Orang-orang yang mencari kursi aja, mencari piti aja itu. Jadi kalau ada orang seperti itu besok bilang ente rugi. Ada orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu dongeng, Al-Quran itu porno, Al-Quran itu cerita-cerita tidak jelas, Al-Quran itu tidak ilmiah. Sampaikan kepada mereka bahwa mereka itu orang yang tidak memiliki apapun, atau jahiliyah terlambat. Masih mending kalau dia dibayar. Ini sudah tak dibayar, tak dapat duit, tak dapat posisi, malah dapat neraka saja. Nah, masih mending kalau dapat duit. Kita ambil contoh. Ulil Absar Abdallah itu terkenal dengan keliberalan dia. Untuk merusak akal kita nih, biar jauh kita dari agama. Itu dulu begitu dia. Begitu beliau dulu. Ada namanya Artawijaya. Ada namanya dulu Nur Khalis Majid. Ini orang-orang tokoh-tokoh liberal saya sampaikan. Mereka mencoba membuat bagaimana menjauhkan kita dari nilai-nilai agama dengan memasukkan unsur sekuler dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita. Artinya, kalau kita jauh dari nilai agama, mereka senang. Kalau kita tak jauh dari nilai agama, mereka sakit hati. Yang ngomong siapa? Muslim. Yang punya proyek siapa? Kafir Quraisy, orang-orang Yahudi, orang Nasrani. Nah, makanya kita katakan jahiliyah terlambat namanya. Dulu Bapak Ibu, mohon maaf, orang-orang yang seperti ini itu dibiayai, ada dananya, besar. Besar dananya itu, miliaran rupiah. Makanya mereka mau kayak gitu, koar-koar. Nikah beda agama itu tidak haram. Al-Quran itu tidak selaras dengan zaman. Nah, kalau mereka ngomong kayak gitu, dapat duit dia. Nah, kalau dapat duit senang dia. Itu penting. Nah, sehingga cara mereka merusak. Kembali pada poin tadi. Kemudian dia katakan, orang yang beriman sebagian dengan ayat Al-Quran dan tak beriman dengan sebagian ayat Al-Quran. Nu'minu bi ba'd wa nakfur bi ba'd. Pada ayat-ayat yang sesuai dengan kepentingan mereka, mereka beriman. Pada ayat-ayat yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, mereka kufur. Apa contohnya? Contohnya adalah ketika Allah mengatakan suap itu haram, mereka tak akan percaya dengan ayat itu. Mereka tak percaya dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi kata suap itu haram, kata Nabi, kata mereka suap itu tidak haram. Apa contohnya begini? Nabi bilang dalam hadisnya itu, ar-rashi wal murtashi finnar, orang yang melakukan suap dan yang menerima suap dalam neraka. Memang tak disebutkan di situ berdosa. Cuman kan penghuni neraka pasti orang berdosa kan? Nah, jadi masuk neraka. Apa kata mereka? Di dalam aturan permainannya 100.000 ke bawah itu tidak suap. Cuman kalau 100.000 ke atas baru suap. Nah, Bapak Ibu boleh tengok tuh peraturannya. Benar nggak kayak gitu? Coba cek. Karena begitu bahasanya. 100.000 ke bawah tak suap. 100.000 ke atas itu baru suap. Makanya caranya adalah buat 100.000 dulu, suapnya sekarang. Atau dengan model-model barang-barang. Sajadah 75.000 misalkan. Suap apa tak suap? Kata mereka tak suap. Nah, nanti bulan depan suap lagi 75.000 lagi. Mukena misalkan. Kalau dikumpulkan ada berapa tuh? 100.000 lebih kan? Anggaplah 150.000. Itu bagi mereka tak suap. Siapa mereka? Manusia. Siapa mereka? Kaum munafik. Kalau udah 100.000 ke atas baru dia disebut dengan suap, kata dia. Makanya mohon maaf, tradisi suap di negara kita ini biasa. Kenapa? Karena ada orang yang mengatakan suap itu tidak ada masalah. Bahkan kadang-kadang yang mengatakan, ada juga dai-dai yang mengatakan suap itu tidak ada masalah. Yang kita lawan orang-orang munafik, dia juga munafik. Itu masalah kita hari ini. Pendangkalan akidah dari umat muslim itu sendiri.
Sehingga yang terjadi apa? Ketika sesuai ayat itu dengan kepentingan mereka, mereka beriman. Kalau tidak sesuai dengan kepentingan mereka, mereka tolak ayat-ayat tersebut. Contohnya, kaum liberal itu mengatakan begini, masalah kasus Nabi Lut, banyak Allah turunkan azab bagi kaum Nabi Lut. Apa kata kaum liberal yang sekarang terlambat itu? Itu bukan ujian, bukan ancaman, bukan azab. Itu penyakit aja. Kata dia begitu. Artinya adalah, mereka katakan, kalaupun orang-orang itu melakukan perbuatan LGBT, itu bukan masalah azab yang akan Allah berikan. Tapi itu sebenarnya karena penyakit saja. Nah, ini yang ngomong orang liberal. Makanya sampai hari ini LGBT itu eksis. Kenapa eksis LGBT itu? Dijaga. Siapa yang jaga? Yang jaga juga orang-orang Muslim. Apa kata kita? Mesra kali lah bapak ibu itu. Padahal dia tidak tahu. Entah itu suami orang, entah itu istri orang, kita tak tahu. Bayangkan Pak. Itulah kenapa alasannya dalam etika suami istri tidak boleh berpelukan dan bermesraan di depan umum. Itu alasannya. Karena dikhawatirkan timbul fitnah, apakah mereka ini suami istri atau belum. Kalau suami istri aman, kalau tidak suami istri, orang akan berpikiran itu suami ujung-ujungnya zinah Pak. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Ini model pendangkalan akidah. Kata mereka, nu'minu bi ba'dil wa nakfur bi ba'd. Mereka beriman dengan sebagian ayat Al-Quran, sebagian lagi mereka tak beriman. Makanya di dalam pembahasan Al-Quran itu, kaum liberal itu punya studi, namanya studi tafsir Al-Quran dengan gaya mereka, disebut dengan metode hermeneutik, mentafsirkan Al-Quran sesuai dengan kondisi zaman. Dulu Bapak Ibu, hermeneutik ini metode mentafsirkan Injil. Dibuatlah oleh kaum liberal itu untuk dimasukkan ke dalam Al-Quran. Bagaimana caranya mentafsirkan Al-Quran itu dengan menyesuaikan kondisi zaman. Pada akhirnya Al-Quran harus menyesuaikan zaman, bukan zaman yang menyesuaikan Keluarlah pernyataan dari lisannya kaum liberal itu bahwa Al-Quran itu tidak selaras dengan zaman. Itu dia. Poinnya dapat. Kalau kita tak mengerti dengan Al-Quran, mohon maaf nih, kita awam dengan Al-Quran, kitab suci kita, kira-kira mudah tak bagi mereka membodohi kita? Oh Pak, Yahudi itu baca Quran. Yahudi itu baca Quran. Orientalis pintar bahasa Arab, bisa mempelajari Al-Quran, hafal Al-Quran. Saya ceritakan di sini. Meskipun sudah beberapa tempat kita ceritakan di sini. Seorang biarawati naik pesawat bersama salah seorang profesor. Ketika di dalam pesawat, karena biarawati ini pakai kerudung, berdiskusilah mereka tentang agama Islam. Dalam prasangka baiknya seorang profesor tadi, perempuan yang duduk di sampingnya dalam pesawat tadi itu adalah muslimah. Kenapa? Ternyata dalam diskusi perempuan tersebut hafal Al-Quran 30 juz. Ternyata dia hafal sejarah Nabi, Sirah Nabawiyah, Ar-Rahiq Al-Makhtum dia hafal. Dia hafal Sahih Bukhari, dia hafal kitab Riyadhus Shalihin, hadis-hadis Nabi dia hafal. Itu biarawati. Seketika pesawat landing, ketika biarawati mengambil mengambil bagasi di kabin itu, keluar tanda begini dari sini. Menangis profesor tadi. Apa kata biarawati tadi? Kalau ditakdirkan ketemu, saya akan jelaskan. Qadarullah, Allah pertemukan di hotel yang sama, mereka duduk di lobi. Apa kata biarawati tadi? Innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Artinya apa? Mereka hidayah itu kata dia urusan Allah, betul. Tapi begitu seriusnya mereka mempelajari Islam. Kaum Yahudi mempelajari Al-Quran, bangun jam 3 malam. Kata cerita daripada Habibi. Itu ceritanya Habibi, kawan dia. Saya juga punya kawan Pak, orang-orang Yahudi. Ketika saya studi di Malaysia itu, kami dalam summer school. Summer school itu sekolah di musim panas ya. Bahasa kami lah gitu, summer school. Dalam itu ada kaum-kaum Yahudi orientalis.
Mereka mempelajari Al-Quran, mereka buka Al-Quran itu, mereka tadabur itu, mereka pelajari terjemahannya, mereka baca tuh. Kita umat muslim baca Quran aja, arti pun tak paham. Itu kelemahan kita, Pak. Artinya apa? Keseriusan mereka merusak akidah kita itu serius. Sehingga mohon maaf, mereka yang berbicara, orang kafir berbicara kepada muslim munafik nyambung. Muslim munafik dengan kafir berbicara nyambung. Kenapa nyambung? Karena dikasih duit. Kalau tak kasih duit tak nyambung juga itu. Karena dikasih duit. Singkat cerita, kalau duit sudah dikasih, apapun lisan ini akan katakan. Sampai mereka berani mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak selaras dengan zaman. Tujuannya adalah ingin mengatakan kepada umat muslim, jangan kembali kepada Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu sudah tidak sesuai dengan zaman. Makanya muncullah kelompok-kelompok tertentu hari ini. Apa itu? Kelompok-kelompok munafik yang tak suka dengan nilai-nilai agama. Mereka katakan jilbab tak wajib, jangan pakai jilbab. Mereka katakan nikah beda agama itu boleh, padahal Al-Quran katakan tak boleh. Mereka katakan cerita dalam Al-Quran dongeng. Mereka katakan tidak perlu menjadi penghafal Quran. Orang-orang penghafal Quran itu level yang paling rendah, kata dia. Nah, coba uniknya Bapak Ibu, video yang lagi tersebar itu dia menghina orang-orang menghafal Quran. Apa kata dia? Para penghafal Quran itu tingkat IQ-nya rendah. Makanya kata dia, jangan menghafal. Kalau menghafal itu tingkat IQ paling rendah. Kalau menganalisa itu tingkat IQ nomor 3 tertinggi sebelum yang paling atas. Dia ada 4 tingkatan tertinggi IQ itu, kata dia. Berarti orang-orang menghafal Quran, jadi anak-anak Bapak Ibu pada penghafal Quran bagi dia itu level terendah itu. Masalahnya karena dia tak hafal aja. Kalau dia dah hafal, masuk Islam dia. Orang yang benar hafalan dia, bukan karena urusan dunia, kata Imam Nawawi, itu mesti benar dia. Tidak akan mungkin membelok itu. Karena kata Imam Nawawi menukil dari perkataan baginda Nabi Muhammad SAW. Ada orang yang kata Nabi, mereka menggunakan Al-Quran untuk mencari dunia. Itu ada. Liyusiba minhud dunya. Tujuannya dengan Al-Quran cari dunia itu ada. Nah, maka Bapak Ibu, orang yang punya agama dan punya hafalan, itu paling mudah jual agama. Paling mudah jual agama, paling mudah mencari duit. Makanya isu agama itu sangat-sangat mudah untuk mendatangkan keuntungan. Coba bagi kaum liberal itu, mau dia membuat gaduh tentang agama nih, itu besar Pak, cuannya itu Pak, duitnya besar. Jangan tersinggung, memang begitu keadaannya. Untung kan di sini tak ada yang liberal kan. Kalau ada yang liberal agak kacau sedikit. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Cara mereka serius. Nah, yang paling uniknya lagi, mereka kaum liberal ini dengan gaya pendangkalan akidah mereka dan kekurangan pemahaman kita tentang akidah yang benar, mereka masuk ke dalam apa? Ke dalam perbuatan hari-hari kita. Mereka buatlah perayaan Hari Ibu, Valentine Days, kasih sayang, Hari Guru, Hari Bapak, Hari Anak. Semua harilah pokoknya. Termasuk hari tahun baru. Itulah kerjaan kita tuh Pak. Coba tengok, banyak ada umat muslim hari ini yang ulang tahun. Itu bukan tradisi Islam, itu sama sekali bukan. Tapi mereka senang-senang aja tuh Pak, ulang tahun. Coba, itu bukan tradisi Islam. Perayaan tahun baru bukan tradisi Islam. Itu ditetapkan pada tahun 1582. Ditetapkan pada periode kedua 1780-an. Oleh siapa? Paus. Yang diikuti oleh umat muslim. Kita yang ikut, kita yang buat acara. Mereka dulu peletak batunya, kita yang menjalankan peletakan batu tersebut. Tradisi orang itu kita buat. Makanya disebut oleh sebagian ulama mengatakan, orang-orang yang ikut dalam perayaan tersebut, mereka disebut dengan mutasyabih atau musabbih, bukan mutasyabih, musabbih. Kata Nabi, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhu. Orang-orang yang menyerupai perbuatan kafir, dia bagian daripada kekufuran itu. Makanya Bapak Ibu lihat tuh, ketika bulan Desember itu mesti banyak penyakit musiman itu Pak. Penyakit-penyakit musiman. Orang-orang muslim pakai atribut-atribut non muslim, pakai atribut orang kafir, kayak ndak ada baju lain aja. Toleransi Ustaz. Itu bukan toleransi, bablas.
Kebablasan toleransinya itu merusak akidah. Maka kata para ulama, tidak ada toleransi dalam urusan akidah. Lakum dinukum wali yadi. Itu yang paling penting, Pak. Tanamkan sama anak-anak kita itu akidah yang benar. Kalau rusak kita, Pak. Rusak kita. Apa kata mereka kaum liberal hari ini tuh? Bagaimana caranya mentafsirkan Al-Quran dengan gaya kontekstualisasi, menyesuaikan dengan zaman. Jadi zaman ini disuruh Al-Quran disuruh menyesuaikan dengan keadaan. Kelak Al-Quran itu tidak ada lagi isinya. Kata Nabi dalam hadisnya begini. La yabqal Qur'an la yabqal Islam illa ismu wa la yabqal Qur'an illa rasmu. Islam itu tidak akan tersisa kecuali tinggal nama. Al-Quran itu tidak akan tersisa kecuali tinggal tulisan. Kenapa begitu? Orang Muslim tak mau kembali kepada Islam. Orang Muslim justru yang mencaci maki Islam. Makanya kata orang kafir sekarang, orang-orang Yahudi Nasrani sekarang, tak perlu menghancurkan umat Muslim. Cukup umat Muslim itu sendiri hancur secara sendirinya. Apa kata mereka? Tidak perlu mematikan api. Cukup api itu kita redupkan, ntar mati sendiri dia. Nah, cara meredupnya bagaimana? Kasih piti, suruh dia berbicara, rusakkan nilai-nilai agama, habislah semua. Kita ambil contoh yang paling sederhana. Yang paling sederhana. Apa hukum pacaran Bapak Ibu? Jawab dengan jujur Bapak Ibu yang dulu-dulu pernah pacaran. Apa hukum pacaran? Haram kan? Haram hukum pacaran. Tapi anak kita pacaran, Pak. Kalau haram pacaran, itu larang anak kita pacaran. Apa kata maknya tadi? Tidak bisa dilarang Pak Ustaz. Tutup pintu, suruh dia keluar dari rumah nih. Berani Bapak Ibu? Oh, tak berani pula. Itu masalah kita hari ini. Anak kita pacaran, yang paling bisa kita lihat dalam paling sederhana. Apa hukum jabat tangan laki-laki perempuan? Jawab dengan jujur, Pak. Apa hukumnya, Pak? Haram kan? Mengapa kita jabat tangan laki-laki perempuan? Apa dalilnya? Mengapa mereka jabat tangan? Karena apa? Terbiasa. Orang zaman dulu membiasakan berjabat tangan. Mereka belum paham ilmunya. Sekarang sudah paham ilmunya, tinggalkan. Laki-laki perempuan tidak boleh bersentuhan, apalagi berjabat tangan. Nah sekarang hal biasa, Pak. Mohon maaf. Boleh Bapak Ibu lihat di pemerintahan itu. Bukan hanya jabat tangan, Pak. Coel-coel. Nah, itu tolong dipotong kalau takut, Bang. Ya kan? Itu tenang, ada Bang Okta di belakang, ada pengacara di belakang tuh. Jadi kenapa demikian? Karena sudah terbiasa. Akhirnya apa? Orang menganggap jabat tangan itu tidak dosa. Padahal berdosa. Saya ambil contoh yang lain Bapak Ibu. Laki-laki berboncengan dengan perempuan yang bukan muhrim hukumnya apa? Sekarang kita lihat, ada ndak bapak-bapak membonceng istri orang cuman mengantarkan pulang aja, Ustaz? Gojek. Itu biasa, Pak, biasa. Kenapa dianggap biasa? Kan kami saling kenal. Saya kenal kok suaminya. Bukan masalah kenal suaminya, kau tak kenal Allah. Kalau kenal Allah kau tak akan bonceng istri orang. Sekalipun kawan, Pak. Karena hukum membonceng wanita yang bukan muhrim itu beda tipis, Pak, hukumnya dengan berjabat tangan, Pak. Haram, Pak. Berduaan laki-laki perempuan yang bukan muhrim saja dah haram. Apalagi mereka sampai harus berjabat tangan dan bersentuhan. Itu kalau kita mau paham dengan urusan agama, dengan nilai agama. Loh, kita nggak mau tahu kok dengan urusan agama. Jalan masuknya kaum liberal. Apa kata kaum liberal? Alah, cuman jabat tangan aja pun, nafsu pun tidak, kata dia. Itu sama, Pak. Masih ingat ya ada yang membahasakan begitu? Kalau nenek-nenek pakai jilbab, tak pakai jilbab sekalipun kami tak nafsu, kata dia. Maka hukum jilbab bagi nenek-nenek itu tak ada masalah. Nggak usah pakai jilbab juga nggak apa-apa. Kami tak nafsu juga kok sama nenek-nenek itu, kata dia. Ada anak yang ngomong begitu? Jangan sebut namanya lagi, bahaya. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Pendangkalan akidah yang terstruktur namanya. Kita ini capek, Pak, hanya berkisar. Kita ini sekarang ini sedang melawan, sedang berperang dengan pikiran, Pak, bukan berperang dengan senjata kita nih. Kalau berperang dengan senjata, tahu yang mati yang menang itu siapa, tahu kita. Kalau sekarang ini kita berperang dengan otak. Kita berperang dengan pikiran. Mereka masuk
ke dalam nilai-nilai agama kita mereka asingkan sedikit demi sedikit. Tapi kita tidak sadar Pak, tidak sadar sama sekali. Makanya kita anggap perbuatan tersebut biasa saja. Padahal itu hari-hari dilakukan oleh umat muslim. Kita ambil contoh yang lain. Yang paling sederhana. Dulu perempuan-perempuan terhormat itu Pak, pakaiannya gamis Pak. Pakaiannya gamis. Atau kalaupun pakai celana dia panjang Pak. Sekarang coba Bapak Ibu tengok sekarang. Pakai apa dia? Sudah jelas namanya aja celana jin, masih juga dipakai. Sudah jin, setan, antu belau, masih juga dipakai itu celana itu Pak. Pertanyaannya adalah, ada enggak hadis Nabi yang bilang begitu? Ada Pak. Kata Nabi, sinfani min ahlin nari lam arahum, aku akan tidak melihat mereka dua golongan di dalam surga. Bahkan mereka enggak mencium bau surga sedikit pun. Siapa dia? Perempuan berpakaian tapi telanjang. Orang yang pakai celana jin itu telanjang apa tidak? Itu belum sempit Ustaz. Masih ada yang lebih sempit, sesempit-sempitnya. Sampai menjerit paha tuh Pak, tolong kata dia. Tapi kan mereka nyaman-nyaman aja tuh. Uniknya lagi sekarang bukan celana jin lagi mereka pakai. Celana apa namanya? Legging. Jadi dengan PD-nya perempuan itu keluar sekarang pakai celana legging aja Pak. Kalau kita tanya, Pak, Bu, itu tidak menutup aurat, apa kata dia? Mata Bapak tuh yang jelalatan kata dia. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Kata Das'ad Latif itu begini. Jangan salahkan kami, kata apa katanya? Jangan salahkan kami kalau mata kami melihat. Kalian itu yang kurang ajar yang kasih pandang, kata dia gitu. Jadi kan salah, sama-sama salah dua-duanya. Kalau dah tahu itu haram kenapa ditengok, kan begitu. Karena kalau tak ditengok rugi juga, kata dia. Sayang. Pak, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Tolong Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau kita punya keluarga, jaga betul tuh keluarga kita. Jangan pakaian, mohon maaf Bapak Ibu, sudah pakai celana jin, sempit, itu kan jelas membentuk tubuh. Tapi kemudian mereka berdalih, apa kata mereka? Itu kan sudah menutup aurat. Betul Pak, memang menutup aurat, tapi membentuk tuh. Itulah yang dikatakan oleh Nabi dalam hadisnya, berpakaian tapi telanjang. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Habis ini istri-istrinya tolong dikasih peringatan. Tadi kan mak dah dengar, jangan pakai celana lepis. Kata istrinya, bang, ini kita beli dulu mahal nih bang. Kalau tak dipakai sayang, kata dia gitu. Goyang juga suaminya. Iyalah, pakailah, kata dia. Hati-hati Bapak Ibu. Ini poin-poin penting yang harus kita gambarkan di hadapan kita. Kembali kepada tadi Bapak Ibu. Apa kata Allah di dalam Al-Quran melanjutkan ayat tadi? Wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila, kata dia. Memang itu jalan dia untuk merusak akidah. Karena kalau mereka langsung masuk serang kita, enggak sanggup Pak. Apa kata umat muslim? Kalau bahasanya teman-teman FPI itu begini. Jihad, kata Habib Rizik, jihad orang. Kata dia, itu bahasa. Umat muslim pantang disuruh jihad Pak, pantang disuruh jihad. Umat muslim pantang disuruh jihad. Makanya kenapa salah satu meredup semangat jihad, salah satu cara untuk meredup semangat jihad dalam jiwa umat muslim itu adalah berikan apa yang mereka inginkan, sehingga mereka tidak akan lagi mau. Ini bahasanya unik Bapak Ibu. Dulu ada buku tentang pembahasan jihad, saya lupa pengarangnya itu, Sayyid Qutb. Itu tidak boleh terbit. Tidak boleh terbit di tengah kalangan umat muslim, itu tidak boleh terbit. Alasannya adalah itu sangat menyuluhkan semangat jihad. Makanya Bapak Ibu, umat muslim itu kalau diajak jihad senang kali dia. Salah seorang, nama beliau itu Louis. Ini dalam perang pemikiran ya. Louis itu di penjara. Apa kata Louis? Kalau kita memerangi Islam itu dengan senjata, kita kalah. Mereka sangat suka dengan jihad, kata dia. Tapi kalau kita serang mereka dengan otak, kata dia, itu baru pas. Maka seranglah mereka dengan pikiran. Makanya sekarang namanya perang pemikiran. Apa perang pemikiran itu pusat? Yang kita hari ini berperang dengan diri kita sendiri Pak. Kita berperang dengan otak kita. Kita berperang dengan anak hanya karena adu argumen. Kata kita kepada nak, sholat di masjid laki-laki loh. Apa kata anaknya? Mak, yang penting itu sholat di masjid atau yang penting sholat? Bapak Ibu jawab mana? Yang penting sholat atau yang penting sholat di masjid? Jawaban itu salah apa betul? Bagi mereka tak salah. Apa hukum sholat jamaah di masjid?
Bagi segelintiran orang mengatakan solat jamaah di masjid bagi laki-laki tidak wajib. Ada peraturan qat'iynya dalam Al-Quran? Tak ada. Begitu bahasan mereka, Pak. Sehingga anak-anak kita sulit untuk kita solatkan di dalam masjid. Apa jawaban mereka? Mereka jawab tidak ada kewajiban solat dalam masjid. Tak ada kewajiban solat berjamaah di masjid. Gitu. Kalau mau mak solat berjamaah di sini aja kita solat. Biar saya imam, mak makmum, kata dia. Itu masih mending lagi. Nak solat nak, kata dia. Ya mak, kejap lagi saya solat. Dah main asik dengan game online, judi online tadi, lupa dia solat, ya kan? Sampai di sini paham Bapak Ibu? Apa yang terjadi? Kita berlawan kepada anak kita sendiri. Keberhasilan mereka menanamkan atau merusak otak dan akidah itu tertanam dalam diri anak-anak kita, sehingga kita sendiri yang berperang dengan keluarga kita, Pak. Kalau dulu tak begitu. Kita berperangnya di luar dengan senjata, kalau sekarang tak bisa. Itulah yang terjadi hari ini di kalangan kita, Bapak Ibu. Maka kata Allah di dalam Al-Quran, mereka akan jadikan itu sebagai jalan untuk menghancurkan atau meredupkan akidahnya umat muslim itu sendiri. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, lebih banyak muslim atau mukmin? Mana yang lebih banyak? Muslim atau mukmin? Lebih banyak muslim atau mukmin? Muslim. Muslim belum tentu mukmin, mukmin sudah mesti Pertanyaan adalah, seberapa banyak orang mukmin yang sholat di masjid? Berapa banyak? Kalaulah lebih banyak muslim daripada mukmin, oke, sepakat kita ya. Karena banyak orang Islam KTP, Ustaz, betul. Ada orang yang Islam cuma mencari anak orang, ada. Ada orang Islam cuma mencari pekerjaan, ada. Masuk Islam dia. Lebih banyak muslim daripada mukmin. Sekarang kita lihat, seberapa banyak yang mukmin yang sholatnya di masjid? Seberapa banyak, Pak? Kalau banyak, mesti penuh masjid nih. Kalau tak banyak, berarti tandanya semakin berkurang. Sudah jelas mukminnya, tapi sholatnya nggak di masjid. Sekarang kita runut lagi. Kalau kita runut lagi, jauh lagi, Pak. Seberapa banyak yang sholat di masjid itu yang khusyuk? Itu tanya lagi. Seberapa banyak yang khusyuk itu yang sholatnya diterima oleh Allah? Ujung-ujungnya segelintir, Pak. Pertanyaannya yang masuk surga berapa banyak? Itu pertanyaan kita hari ini, Pak. Yang sudah jelas-jelas muslim dan mukmin belum tentu masuk. Apalagi sudah muslim tapi munafik. Allah tempatkan tempat mereka di neraka jahanam, Pak. Ala berbunyi pula. Sampai jam berapa? Udah selesai? Oh belum ya, 10 menit lagi kan? 10 menit lagi atau panjang lagi? Baik, sebelum selesai, baik. Ulaika humul mu'minuna, ulaika humul kafiruna haqqa, kata Allah. Ayat selanjutnya, itulah dia orang-orang yang kafir, benar-benar kafir, kata dia. Maka kafir tadi kita artikan dua di awal. Satu, orang kafir yang benar-benar kafir, yang tidak Islam. Yang kedua, orang munafik yang melakukan perbuatan kufur kepada Allah. Ada orang pelaku perbuatan kufur itu, ada. Namanya munafik, pelaku dosa-dosa besar. Orang-orang yang melakukan dosa besar, Nabi sebut di dalam hadisnya. Kata Nabi, "Faman tarakas salah fahuwa kafir, man tarakas zakah fahuwa kafir, man tarakas saum fahuwa kafir." Kalau ada anak kita tak puasa, dia sedang kufur. Ada anak kita tidak bayar zakat, dia kufur. Ada anak kita tak solat, dia sedang kufur. Kafir tidak keluar daripada Islam, dia tak murtad. Tapi perbuatan dia setingkat dengan perbuatan orang kafir, sama-sama kufur. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Kufur itu diidentifikasi oleh para ulama untuk dua hal. Satu orang munafik, satu lagi orang fasik. Orang munafik sudah mesti fasik, orang fasik belum tentu munafik. Tapi kedua-duanya bisa terjerumus dalam perbuatan kufur. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Yang tak sholat kufur. Sekarang saya tanya, orang yang tak sholat, tahu dia kewajiban sholat, kata Nabi orang itu kufur. Mereka fasik atau munafik? Fasik atau munafik? Orang yang tahu kewajiban tapi tak menjalankan kewajiban, fasik atau munafik? Fasik. Fasik. Tahu dia kewajiban tapi tak menjalankan kewajiban, fasik.
sama kufur juga. Tapi yang kedua yang paling berbahaya, tahu dia bahwa solat ini adalah aturan syariat dalam Islam, tapi kemudian mereka ingkari. Tidak ada itu ayat-ayat, dalil-dalil tentang kewajiban solat di dalam Al-Quran, kata Ade Armando. Masih ingat? Tanamkan baik-baik dalam diri kita nama-nama tersebut yang saya sampaikan tadi. Itu perusak betul itu. Merusak kita itu. Apa kata dia? Tidak ada dalil Al-Quran yang berbicara tentang solat subuh, solat asar, solat isya, solat maghrib, solat apa lagi? Solat zuhur dalam Al-Quran, kata dia. Sehingga mohon maaf Bapak Ibu, dia mengingkari kewajiban solat 5 waktu. Diingkari oleh dia kewajiban solat 5. Itu bukan lagi fasik, munafik. Siapa nama mereka? Namanya itu Pak. Sifatnya munafik. Cuma Bapak Ibu, kita tak boleh kalau Bapak Ibu ketemu dengan dia, Armando, munafik kau ni, tak boleh. Tak boleh. Nabi melarang kita menyampaikan itu, mencela sesama muslim, tak boleh kita cela. Cuman kami tak tahu saat dia Islam apa bukan. Itu tak tahulah, pandai-pandailah itu. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haq musaddiqan lima ma'ahum. Kata Imam Hasan Al-Basri, orang munafik itu izharul Islam wa ibtalul kufri. Kata Allah begini, qalu nu'minu bima unzila alaina. Kami beriman kepada apa yang Allah turunkan kepada kami. Wa yakfuruna bima wara'ahu, tapi kami pada hakikatnya kufur dan mengingkari dengan apa yang mereka turunkan di belakang. Sampai di sini paham? Sama maksudnya Pak. Di depan kata mereka kami pura-pura beriman, di belakang ternyata mereka memang tidak beriman. Sama seperti perbuatan orang kafir Quraisy. Apa kata mereka? Yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, ketika mereka bertemu dengan orang-orang kafir, apa kata mereka? Kami bersama dengan kalian. Ketika bertemu dengan orang mukmin, kami juga bersama kalian. Namanya apa itu? Dzal wajhain, kata Nabi. Apa maksudnya? Kata Nabi, tidak akan terjadi hari kiamat sampai muncul di tengah kalian manusia-manusia munafik yang memiliki dua wajah. Dzal wajhain. Orang yang memiliki dua wajah. Berarti orang yang memiliki dua wajah itu pengkhianat, Ustaz. Iya, munafik, iya. Wah, berarti si anu itu munafik tuh. Jangan. Itu tak boleh itu Pak. Jangan, cukup tahu dalam hati. Kalau dia sudah memang seperti itu, cukup tahu dalam hati. Yang paling baik adalah nasihati dia agar dia kembali ke jalan yang benar. Kalau enggak jangan. Kita tak boleh juga mencela. Sibabul muslimin fusuq wa qitaluhu kufrun. Mencela umat muslim itu fasik, membunuh umat muslim itu kufur. Sibabul muslimin fusuq wa qitaluhu kufrun. Mencela, mencaci, memaki umat muslim itu adalah kefasikan yang nyata, dan membunuh umat muslim termasuk pembunuhan karakter terhadap umat muslim adalah kafir atau perbuatan kufur. Maka kalau kita tahu kemunafikan seseorang, cukup dalam hati Bapak Ibu, atau yang terbaik sampaikan kepada dia apa yang dia lakukan itu salah, nasihatilah dia. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, apa yang harus kita lakukan hari ini? Yang harus kita lakukan hari ini adalah, yang pertama, berkumpullah bersama-sama. Artinya apa? Bersama orang-orang yang kita anggap soleh. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, membangun komunitas berjamaah seperti ini, itulah yang diharapkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW di akhir zaman. Karena kalau sendiri kita tidak kuat. Makanya jangan bercerai-berai. Jangan gara-gara masjid aja kita berantem Pak. Jangan. Udah nggak saatnya kita berantem gara-gara itu Pak. Udah nggak saatnya. Saatnya kita hari ini bersatu. Karena musuh kita itu kata Nabi kiri kanan nih. Nabi yang bilang dalam hadisnya kata Nabi. Apa kata Nabi? Yusaku alaikumul umam antada'alah, kata dia. Kata Nabi dalam riwayatnya begini. Umat muslim itu dikelilingi oleh musuh kiri kanan depan belakang. Samping, serong kiri, serong kanan, serong belakang, pokoknya semua musuh mengelilingi kita sekarang. Kata Nabi begini, kata para sahabat, apakah ketika itu jumlah kami sedikit? Tidak, kata Nabi. Bal antum kathir kaghusa'is sail. Saking banyaknya kita ketika itu, ramai kita nih Pak. Umat muslimnya ramai. Tapi kata Nabi, walakinnakum da'if, tapi antum lemah.
Kenapa begitu? Karena yang berani mengatakan kebenaran hanya segelintir manusia. Kenapa? Tak berani, takut. Kenapa takut? Karena kita tak berani. Itu aja lah. Kenapa kita takut? Ya karena kita tak berani. Lah kalau kita berani, mungkin kita tak takut. Itu alasan paling sederhana. Tapi alasan yang lain adalah kurang iman. Kurang iman. Sekarang saya tanya, lebih banyak orang yang melakukan amar ma'ruf atau nahi mungkar? Jujur apa tak jujur? Mau jujur kan? Kita coba tanya. Lebih banyak orang yang melakukan amar ma'ruf atau nahi mungkar? Kenapa kok sedikit yang melakukan nahi mungkar? Kenapa yang lebih banyak amar ma'ruf? Karena amar ma'ruf lebih mudah dilakukan. Solatnya tahajud, duhanya jalan. Solatnya 5 waktu di masjid. Di samping rumah orang maksiat tak berani tegur. Di samping rumah orang berantem tak berani tegur. Di samping rumah orang minum khamar tak berani tegur. Suami istri berkelahi tak berani tegur. Kenapa tak berani tegur? Itu nahi mungkar. Kenapa suap tak berani kita tolak? Ya karena mohon maaf, kita butuh. Lemahnya iman manusia tergadaikan hanya karena urusan apa kata Nabi? Walakinnakum dhaif, tapi kalian lemah. Lu kok bisa kami lemah, kata para sahabat? Kalian terjangkit penyakit. Apa penyakitnya? Wahan. Apa itu wahan? Hubbud dunya wa karahiyatil maut. Cinta dunia dan takut mati. Itu dia poinnya, Pak. Sampai di sini bisa dipahami, Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang saya sampaikan itu gejolak dunia. Bukan hanya di Indonesia gejolak dunia, tapi gejolak ini dalam aspek pendangkalan akidah kita dan keimanan kita kepada Allah. Bayangkan yang kita lawan siapa? Saudara kita sendiri, keluarga kita sendiri, tetangga kita sendiri. Yang paling nampak lagi coba bayangkan, gara-gara urusan politik yang kelahi siapa? Yang kelahi siapa? Urusan politik saja. Paling mudah untuk melihat kedangkalan akidah dan keimanan umat muslim hari ini hanya gara-gara beda pilihan. Satu rumah tak tegur sapa. Bapaknya pilih siapa, anaknya pilih siapa. Kalau gitu kita kasih batas, Pak, kata dia. Nah, coba bayangkan, Pak. Uniknya lagi, kuburan pun harus digali hanya karena beda. Coba saking dangkalnya akidah dan iman kita, Pak. Artinya apa? Kelemahan umat muslim hari ini begitu, Pak. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan hari ini, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang pertama, satukan soft kita dengan baik dan benar. Yang kedua, saling memahami antara satu dengan yang lain dalam aspek keagamaan kita, Pak. Mungkin ada yang Nahdlatul Ulama, mungkin ada yang Muhammadiyah, mungkin ada yang Salafi, mungkin ada yang Perti, mungkin ada yang lain dan lain sebagainya. Kalau tak jelas kesesatan mereka, bersahabatlah. Tapi kalau jelas kesesatannya, lawan. Harus begitu. Ini kabur-kabur semua. Sesat tidak, jelas pun tidak. Sekarang kita tak bisa menghakimi seseorang, Pak. Tak bisa kita menghakimi. Kalau Syiah jelas sesat dia, Khawarij jelas sesat dia, NII jelas sesat dia, DII jelas sesat dia. Apa lagi? Syiah jelas sesat dia. Pluralisme, pokoknya yang berbau isme-isme itu jelas sesatnya itu, Pak. Ahmadiyah, itu sesat semua itu. Sesat itu jelas sesatnya itu. Disesatkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Tapi yang lain daripada itu ada yang disesatkan oleh Muhammadiyah, oleh Majelis Ulama Indonesia. Yang tidak disesatkan oleh Majelis Ulama Indonesia, bersahabatlah. Karena ini yang membuat kita lemah hari ini, Pak. Fanatisme golongan membuat kita hancur di tengah kalangan umat hari ini. Jadi kelemahan kita nampak. Satu, bangun persatuan kita, saling memahami antara satu dengan yang lain. Oh, kalau cuma perbedaan khilafiyah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tidak usah dibesar-besarkan. Jangan sampai rumah tangga cerai-berai hanya karena, mohon maaf, Pak, jangan hanya karena khilafiyah, mohon maaf, cerai-berai dia, Pak. Pokoknya aku tak mau bersuamikan kamu, karena kamu Nahdlatul Ulama, aku Muhammadiyah, kata dia. Selesai urusan. Atau usah nikah kalian lagi kalau gitu. Sampai di sini paham, Bapak Ibu? Itu yang membawa pola pikir seperti itu tuh kaum liberal.
agar kita berantem terus. Yang kedua, saling memahami. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yang ketiga Bapak Ibu, yang paling penting bagi kita, tanamkan poin akidah yang paling benar dalam diri anak-anak kita. Saya kira di masjid ini sudah ada kajian-kajian akidah yang baik dan benar. Itu tanamkan kepada mereka. Agar apa? Tak terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang salah. Bapak Ibu, perbuatan-perbuatan itu sekarang sudah banyak di tengah kita. Terkhusus perbuatan syirik yang samar-samar. Tahu Bapak Ibu syirik samar-samar tadi? Kayak perayaan Hari Ibu, Valentine Days, Hari Raya, apalagi Tahun Baru, Hari Guru, itu syirik samar-samar namanya. Nggak usah ikut-ikutan, itu syubhat. Nggak usah ikut-ikutan begitu. Tinggalkan itu pendangkalan akidah. Bukan kita yang punya, bukan tradisi kita ulang tahun itu. Tinggalkan. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Pahamkan kepada mereka akidah yang baik dan benar. Yang keempat, yang paling baik lagi, yang paling kuat lagi, berikan kepada jamaah-jamaah kita ini wadah untuk terus belajar. Karena salah satu penyebab kedangkalan akidah kita atau mudahnya mereka mendangkalkan akidah kita, kekurangan pemahaman kita terhadap nilai-nilai agama yang baik dan benar. Nah, alhamdulillah kalau masjid ini sudah punya kajian rutin, tinggal cara mengajak jamaahnya lagi untuk datang. Yuk datang ke masjid, banyak kambing di sana. Ya kambing orang, kita nggak tahu kambing siapa kan begitu. Artinya terserah, buatlah program sebaik mungkin Pak. Untuk apa menjaga Pak? Setidaknya kita bisa menjaga generasi kita. Kalau bapak-bapak dan atu-atu ini tak lama umurnya lagi. Sementara generasi kita ini yang menjadi masalah Pak. 20 tahun yang akan datang bagaimana hancurnya kalau sekarang sudah hancur. Bayangkan Pak, narkoba di mana-mana. Bayangkan kemaksiatan di mana-mana. Pergaulan bebas. Uniknya lagi, hampir-hampir ada peraturan penggunaan kondom di mana-mana. Apa tak hancur kita tuh? Rusak kita. Bukan akidah lagi rusak, iman rusak. Akhlak pun rusak sekarang. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, yang kelima, tanamkan moral dan akhlak yang baik pada anak-anak kita dan generasi kita. Terkhusus bagi kita semua. Kenapa begitu? Sebab kemerosotan kita hari ini adalah tak punya adab, tak punya akhlak. Kenapa? Apa penyebabnya tidak punya akhlak? Apa penyebab tidak punya moral? Tak punya iman. Apa penyebabnya tidak punya iman? Akidahnya tak benar. Maka kembalilah kepada akidah yang benar. Artinya apa Bapak Ibu sekalian yang berbahagia? Ilmu itu berarti dan berharga sekali di akhir zaman. Kita tidak tahu apakah kita sekarang berada di akhir zaman atau tidak. Tapi kalau kita melihat gejolak ini Bapak Ibu, ini sepertinya kita sedang berada di akhir zaman Bapak Ibu. Jadi kalau tak jaga-jaga generasi kita, Anda tahu kita Bapak Ibu, apakah mereka akan selamat atau tidak. Memang itu urusan Allah, betul. Tapi kalau kita tidak menanamkan akidah, iman, akhlak yang baik kepada mereka, mohon maaf, pengaruh lingkungan jauh lebih besar daripada pengaruh orang tua di rumah. Kalau orang tua hari ini tidak tegas, tidak keras, jadi harap maklum sajalah. Kenapa harap maklum? Anak-anak dia bisa keluar bebas tanpa ada rasa malu. Saya kira itu saja Bapak Ibu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Enggak ada. Masya Allah. Ada Ustaz, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik. Permasalahan tahun baru itu dihukumi halal tidak, dihukumi haram pun juga tidak. Makanya kita katakan subhat. Saya sejalan dengan guru saya. Guru saya itu namanya Gus Najib, dan guru saya Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal, dan beberapa guru yang lain. Apa kata mereka? Tinggalkan, sekalipun ada kedok muhasabah di situ. Cukup di rumah, sendiri-sendiri saja. Nggak usah berkumpul-kumpul. Karena apa? Yang menjadi masalah itu bukan muhasabah dia, momentum. Itu yang kita takutkan terjerumus dalam subhat tadi Pak. Kenapa? Mohon maaf Bapak Ibu, kita lihat ya. Sekarang semua orang melakukan acara perayaan tahun baru. Pertanyaannya, sudah menjadi tradisi atau belum? Sudah menjadi sebuah tradisi. Artinya apa? Kalau tidak dilakukan tidak enak. Kalau dilakukan, itu yang diharapkan. Pertanyaannya, jika tidak dilakukan tahun baru itu, perayaan tahun baru, ada yang kurang atau tidak?
Kalau itu dalam tradisi, ada yang kurang apa tidak? Mereka berharap datang momentum itu. Inilah yang saya sebut dari awal, namanya syirik samar-samar. Tinggalkan. Yang kita takutkan adalah agama jadi kambing hitam dalam perbuatan subhat-subhat tersebut. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Saya orangnya tidak menjalankan perayaan tahun baru, meskipun dulu saya pernah ikut. Setelah saya paham, tak jadi lagi. Kenapa demikian Bapak Ibu? Mohon maaf. Sama sekali tidak ada manfaat. Tidak ada manfaatnya. Oh, tapi kan ada muhasabah akhir tahun. Betul. Bapak Ibu tahu yang datang itu berbonceng laki-laki perempuan yang bukan muhrim. Tahu apa tidak? Kita ini menyediakan ladang maksiat. Kalau yang di atas kita tahu memang muhasabah. Tapi yang di bawah, emang Bapak Ibu tahu ngapain dia? Bapak Ibu boleh cek besok di malam tahun baru, berapa banyak hotel yang penuh. Cek kalau perlu, masuk ke situ. Laki-laki perempuan itu sudah suami istri atau belum? Artinya apa? Mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf. Kenapa saya tak setuju dengan perayaan tahun baru? Lebih banyak ladang maksiat daripada manfaat. Manfaatnya bahkan kecil sekali Pak. Jadi sekalipun ada muhasabah akhir tahun, saya menyarankan tidak usah ikut, tidak usah, di rumah aja. Tapi masjid kami mengadakan Pak Ustaz. Kalau bisa jangan. Kalau bisa jangan. Kalau bisa jangan. Kapan diadakan? Adakan di bulan-bulan yang lain terserah. Tanggal-tanggal yang tidak perlu ada momentum. Tidak perlu ada momentum. Muhasabah itu oleh Nabi setiap sebelum sholat. Nabi melakukan muhasabah setiap sebelum sholat 5 menit. Dipikir sama Nabi, apa salahku hari ini? Jangan muhasabah sekali setahun, tak ada gunanya. Muhasabah setiap hari. Sama Pak, perayaan ibu. Makanya saya katakan, kenapa perayaan ibu itu perbuatan yang paling tidak bisa diterima. Masa kita mau sayang sama ibu cuma 1 kali dalam setahun? Setiap hari, setiap waktu kalau perlu. Artinya apa? Yang kita kritik adalah momentum. Bukan masalah muhasabahnya, tapi momentumnya. Sekarang pertanyaannya adalah, kenapa tak dibuat di hari-hari yang lain? Kenapa harus di peringatan malam tahun baru? Itu momentumnya Ustaz. Kan itu kalimatnya. Sampai di sini paham? Jangan terjerumus dalam perkara subhat Pak. Subhat itu kata Nabi, paman waqa'a fis subhat waqa'a fil haram. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Saya tidak katakan peringatan malam tahun baru itu haram, dan saya tak katakan peringatan malam tahun baru itu halal. Tetapi yang subhat-subhat itu kata Nabi, waqa'a fil haram. Faman waqa'a fis subhat waqa'a fil haram. Orang yang terjerumus dalam subhat, dia mesti terjerumus dalam keharaman. Artinya Bapak Ibu, saya ambil satu hadis sebagai penutup. Artinya apa? Kata Nabi dalam hadisnya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Sebaik-baiknya keislaman seseorang itu meninggalkan perbuatan yang tidak bermanfaat bagi diri dia. Muhasabah akhir tahun, ke masjid tidak pernah, sholat bolong, apa gunanya muhasabah? Makanya muhasabah setiap sebelum sholat 5 waktu. Nabi beristighfar dalam sehari berapa? Ada yang mengatakan 100, ada yang mengatakan 1000. Sekarang Bapak Ibu tinggal pilih saja, mau 100 atau 1000. Satu jadi alhamdulillah. Itu masalah tuh. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Maka muhasabah itu jangan sekali setahun. Muhasabahlah setiap waktu. Begitu Pak ya? Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Cukup? Alhamdulillah. Terakhir buat Ibu belakang nih. Didi, enggak denger deh. Ntar Bu, enggak kedengeran. Tadi Pak Ustaz bilang tidak boleh menjadi istri orang. Tapi kalau menjadi bagaimana Ustaz? Jadi itu inilah pertanyaan paling berat untuk dijawab nih Bu. Jangan pula orang tukang ojek tersinggung ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Jadi kalau tukang ojek tuh gimana Mas? Ini lain pertanyaan, lain jawaban Bapak Ibu. Jadi gini. Yang pertama, yang saya maksud adalah membonceng istri orang tidak boleh, itu tidak dibenarkan. Itu dalam perkara urusan muamalah hari-hari Bapak Ibu. Ya.
Contoh, si Anu itu kerja sama satu kantor dengan si laki-laki. Si ibu itu kerja satu kantor dengan laki-laki itu, jalan balik rumahnya sama. Bang, bonceng aku ya pulang ya, katanya. Ayolah, kata laki-laki tadi. Itu tidak boleh, haram. Anak muda nih jalan mau ke pasar. Nenek-nenek bilang, aku numpang lah ya ke pasar, antarkan nenek. Ini kan berbuat baik sebenarnya. Tapi mohon maaf, di tempat yang salah. Artinya apa? Sekalipun nenek-nenek, tak usah. Sampai di sini Bapak-Bapak Ibu ya. Ini tidak ada kaitannya sama syahwat apa tak syahwat ini. Kaitannya adalah menjaga akidah kita, menjaga iman kita, menjaga syariat kita. Oke, itu satu. Yang kedua, sekarang poinnya Gojek. Gojek itu pekerjaan kah? Kalau hari ini Gojek itu sebuah pekerjaan, maka Islam tidak melarang pekerjaan. Ingat ya, Islam tidak melarang pekerjaan apapun selagi bisa mendatangkan yang halal. Satu. Yang kedua, yang disalahkan dalam urusan Gojek itu orang yang mencari kesempatan dalam kesempitan. Memang sengaja dicarinya penumpangnya perempuan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bisa Bu, carilah Gojeknya yang perempuan juga. Itu lebih aman. Kalau tidak sama sekali tak bisa juga, memang itu yang kita temukan sementara kita butuhkan, maka para ulama berbeda pendapat di sini Bapak Ibu. Dalam mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal tidak mempermasalahkan Pak. Dalam mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal kalau bisa mencari yang lebih baik. Kalau dalam mazhabnya Imam Asy-Syafi'i, sebagian ulama Syafi'i mengatakan tidak ada masalah, asalkan jangan berdempet-dempet atau kasih pembatas. Kalau bisa, Gojeknya jangan Gojek, Gokar. Kalau adalah pusat Gojeknya pakai tosa, itu enak tuh. Karena duduknya nggak pasti berdempetan itu. Yang satu di bak, yang satu di depan. Tapi kan nggak mungkin begitu Pak. Nah, sampai di sini paham Ibu ya? Paham sampai di sini? Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang dimaksudkan itu bukan permasalahannya. Kalau memang terpaksa harus, kalau bisa Bu, ini kalau bisa. Kalau Bapak Ibu mau naik Gojek, yang laki-laki carilah yang laki-laki. Tapi dapatnya perempuan Pak Ustadz. Kalau memang dapatnya perempuan, tunggu dulu. Kalau memang bisa mengganti, gantilah Pak. Kita menjaga diri. Kalau kita sudah punya usaha menjaga diri, itulah yang kemudian keberhati-hatian itu yang dibenarkan oleh para ulama. Tapi mohon maaf, ada orang yang memang sengaja Pak. Mohon maaf, memang sengaja. Bapak-bapak mencari Gojeknya perempuan, pas dapat laki-laki di cancelnya. Ah, yang haram tuh yang seperti itu tuh Pak. Itu jelas keharamannya itu. Serius Bapak Ibu, serius. Oh, jangan dikira tidak ada, jangan dikira tidak ada. Mohon maaf, pelecehan seksual yang terjadi itu gara-gara itu memang. Sampai di sini paham Bapak Ibu. Kenapa saya tahu ini depan siapa? Tanyalah sama beliau kalau nggak percaya. Sampai di sini paham Ibu-ibu ya. Jadi kalau Ibu memang menggunakan sarana ojek atau Gojek untuk berangkat ke sekolah, ngajar, karena memang mohon maaf tidak memiliki kendaraan, tidak ada masalah. Hanya saja jagalah tempat duduk kita, dijaga baik-baik. Kalau bisa tidak bersentuhan itu lebih baik. Bagaimana caranya? Pandai-pandailah mengatur tempat duduk. Nah, ini kadang-kadang sudah nenek-nenek tahu dia di depannya anak muda, ganteng pula lagi, kata dia. Itu nenek tak sadar diri nama itu. Dah mudah-mudahan begitu. Itu ya Bu ya. Insya Allah tidak ada masalah kalau dalam dunia pekerjaan. Mohon maaf Bapak Ibu, dokter perempuan boleh memeriksa pasien laki-laki. Dokter laki-laki boleh memeriksa pasien perempuan sebatas pada permasalahan penyakit saja. Makanya tidak dipersoalkan oleh para ulama dalam pembahasan fikih kontemporer. Seorang dokter laki-laki dibenarkan atau diperbolehkan memeriksa kalau itu pasien dia perempuan. Tapi saran saya, yang perempuan ini sadar dirilah. Kalau bisa cari dokter perempuan juga lah. Atau sebaliknya, dokter laki-laki, pasiennya laki-laki, carilah dokter laki-laki. Jangan cari dokter perempuan. Yang uniknya lagi Ustadz, apa itu? Tukang pijit. Apa bapak sengaja dicarinya tukang pijit perempuan? Nah, ini masalah kita hari ini Bapak Ibu. Baik, saya kira itu saja Bapak Ibu. Itu anggaplah yang terakhir itu leluconan aja Bapak Ibu. Tapi leluconan yang memang harus kita jaga. Artinya laki-laki dan perempuan punya batasan yang tidak bisa tetap disatukan. Apapun itu tidak bisa disatukan. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, belajarlah dan berusahalah mengurangi kemaksiatan kita, interaksi kita dengan laki-laki, baik laki-laki dengan perempuan atau perempuan dengan laki-laki. Saya kira itu saja Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Kita berdoa kepada Allah. Udah mau jam 7 aja ya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdas syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya hayyun ya qayyum ya fattah ya alim ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة مثواهم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعل تجمعنا تجمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان اللهم دمر اليهود اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين أعداءك أعداء الدين اللهم ارزقنا إماما عادلا اللهم ارزقنا إماما عادلا اللهم جنبنا من منكرات الأخلاق اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته